Kemudian qala al-muallifatu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana biha wa bi ulumiha. Wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum 'aliyatun la yas'aluna illa anil jannati wa la yuriduna illa iyyaha. Dan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, himamuhum, semangat mereka sangat tinggi, semangat dan cita-cita mereka sangat tinggi. Mereka tidaklah meminta dan tidaklah bertanya kecuali tentang surga, tentang jannah, dan juga tidak menginginkan sesuatu pun kecuali surga. Wa qala Imam al-Bukhari haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala haddatsana Affan bin Muslimin qala haddatsana Uhaybun an Yahya bin Sa'id bin Hayyan an Nabi Zur'ata an Nabi Hurairah radhiyallahu anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'addiz zakatal mafrudata wa tasumu ramadhana qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla ar-rajulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, telah berkata Muhammad bin Abdurrahim telah bercerita kepadaku, katanya telah bercerita Affan bin Muslim. Beliau berkata telah bercerita kepadaku Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah bahwa seorang A'rabi, seorang Arab dusun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, Arabi ini bertanya, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku beramal dengannya akan memasukkanku ke dalam jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah, kamu beribadah kepada Allah, jangan mensekutukannya dengan selainnya. Wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'adzi zakatal mafrudata, engkau menunaikan zakat yang wajib, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Qala, Arabi itu berkata, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambahnya dengan apapun. Kemudian setelah Arabi itu pergi, walla, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin melihat kepada laki-laki penduduk surga, maka lihatlah kepada laki-laki tersebut. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun Nishaqa ibni Abdullah ibni Abi Talhata an Anas ibn Malikin radhiyallahu annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba'in yadkhulu ala ummi Haramin binti Milhani fa tata'ammahu wa kanat tahta
عبادة بن صامت فدخل يوما فأمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة يشق إسحاق قلت ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر زمن معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. Hadis yang panjang. Berkata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami Ismail. Dia berkata, Ismail berkata, telah bercerita kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Anas bin Malik bahwasanya ia mendengar Anas berkata, Sami'u yaqul, Rasulullah SAW jika pergi ke Kuba, beliau singgah di tempat Ummu Haram binti Milhan. Maka dia pun menjamu beliau. Dan Ummu Haram ketika itu adalah istri Ubadah bin Samit. Pada suatu hari beliau masuk, lalu dia menjamu dan Rasulullah tidur. Kemudian beliau terbangun sambil tertawa. Kemudian, qalat, Ummu Haram bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada sekelompok orang dari umatku. Mereka ditampakkan padaku sedang berperang di jalan Allah. Yarkabunal sabaja hadal bahri. Menaiki kapal layaknya raja-raja di atas singgasana. Atau mengatakan seperti raja-raja di atas singgasana. Ishaq yashukul Ishaq. Ya, Ishak seorang perawi ini ragu. Kemudian Ummu Haram berkata, mintalah kepada Allah, doakanlah kepada Allah agar menjadikanku termasuk bagian dari mereka. Lalu beliau pun berdoa, kemudian meletakkan kepalanya dan tidur kembali. Kemudian beliau bangun lagi sambil tertawa. Maka Ummu Haram bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada sekelompok orang dari umatku ditampakkan kepadaku mereka sedang berperang di jalan Allah. Mereka menaiki sebuah kapal di laut layaknya raja-raja di atas singgasana atau seperti raja-raja di atas singgasana. Ummu Haram berkata, doakan kepada Allah agar menjadikanku termasuk bagian dari mereka. Maka Rasulullah bersabda, anti minal awwalin, engkau termasuk golongan yang pertama. Maka Ummu Haram ikut mengarungi lautan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dia terlempar dari kendaraannya ketika keluar dari laut dan meninggal dunia. Wa akhrajahu Muslimun. Ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qauluhu mislul muluki alal asirah. Dan sabda beliau, seperti raja di atas asirah, di atas singgasana. Qala al-hafidhu qala ibnu Abdul Bari arada wallahu a'lamu annahu ra'al ghazata fil bahri min ummatihi mulukan alal asirah fil jannati
wa ru'yahu wahyun. Waqad qala Allah Ta'ala fi sifati ahlil jannati ala sururin mutaqabilin. Wa qala alal araiki muttaqi'un. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar berkata, yang beliau kehendaki, yang beliau maksud wallahu alam, bahwa beliau bermimpi melihat peperangan di lautan dari umatnya. Ada yang seperti raja-raja di atas singgasana fil jannah, di dalam surga. Dan mimpi beliau merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ciri dan sifat penduduk surga. Di atas dipan-dipan mereka duduk berhadapan, dan alal araiki muttaqiun, dan mereka bertelekan pada dipan-dipan. Wal araik as-sururu fil hijali. Sedangkan yang dimaksud dengan araik adalah ranjang atau dipan di dalam kamar pengantin. Qultu wa fi hadzal ihtimali bu'dun wal awwalu adharu, intaha minal fathi. Qultu maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, di dalam kemungkinan yang kedua ini sangat jauh. Sedangkan yang pertama adhar, lebih mungkin, intaha minal fathi. Selesai kutipan dari Al-Fatah, Fathul Bari. Ya. Jadi makna yang kedua ini jauh dari yang benar, dan makna yang pertama lebih benar, ya. Yang ini belum. Qala Iyadun wa qala Iyad bin Fudail. Iyad berkata, hada muhtamalun wa yahtamilu aydan an yakuna khabaran an halihim fil ghazwi min sa'ati ahwalihim wa qawami amrihim wa kasrati adadihim wa jawadati udadihim faka'annahum al-muluku alal asirah. Iyad berkata, bisa juga maknanya demikian, dan bisa juga muhtamalun, maknanya ini merupakan khabar, berita tentang keadaan mereka dalam peperangan, yakni lapangnya situasi dan kokohnya urusan mereka, banyaknya personil dan baiknya udad, perlengkapan mereka, seolah-olah mereka adalah raja di atas singgasana. Kemudian Al-Hafidh mengomentari, wa fi hadzal ihtimali bu'dun, kemungkinan yang ini jauh dari kebenaran, wal awwalu adharu, sedangkan yang pertama ini lebih mendekati kebenaran, intaha minal fathi, dinukil dari Al-Fathul Bari. Kemudian qala Abdurrahman Al-Wadi'i, balil ihtimalu alladhi qalahu Iyadun rahimahullahu akrabun id qalat ummu haramin fi saniyati ud'ullaha ya rasulallahi an yaj'alani minhum faqala anti minal awwalina fakanat minhum. Sedangkan Syekh Muqbil berkata, bahkan kemungkinan makna yang dikatakan oleh Iyad ini lebih dekat kepada kebenaran, karena Ummu Haram berkata kedua kalinya, pada kali kedua, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk bagian dari mereka. Maka dijawab oleh Rasulullah, engkau termasuk golongan yang pertama, dan dia dan beliau Ummu Haram termasuk mereka.